Materi ajar piutang, jenis-jenis piutang, dan kartu piutang. Pengertian piutang atau account receivable. Piutang merupakan tagihan kepada pihak lain yang berutang, yang memiliki batas waktu pengembalian yang sudah disepakati bersama. Artinya, pihak yang berutang memiliki tuntutan untuk melunasi kewajibannya. Berikutnya, sebab-sebab terjadinya piutang karena terdapat transaksi seperti penjualan barang atau jasa secara kredit dan juga pemberian pinjaman atau uang muka. Jadi, piutang bisa berupa uang, barang, penjualan yang belum dibayar lunas, atau tagihan yang belum dibayar oleh pihak lain, akan tetapi produknya sudah ia terima. Selanjutnya, ciri-ciri piutang. Ada 3. Yang pertama, adanya nilai jatuh tempo, di mana nilai jatuh tempo adalah jumlah yang harus dibayarkan peminjam atau debitur kepada pemberi pinjaman atau kreditur saat tanggal jatuh tempo. Poin yang kedua, adanya tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo merupakan tanggal pembayaran, yaitu tanggal saat debitur membayarkan atau melunasi pinjamannya kepada kreditur. Poin yang ketiga, adanya bunga yang berlaku. Biasanya bunga yang dibayarkan sebagai bentuk konsekuensi debitur yang meminta waktu pembayaran tertentu. Dokumen untuk membuat kartu piutang antara lain adalah faktur penjualan, memo, bukti kas masuk atau BKM, nota kredit, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal retun penjualan, dan jurnal umum atau jurnal memorial. Materi berikutnya jenis-jenis piutang. Yang pertama adalah piutang usaha atau account receivable, di mana piutang usaha atau piutang dagang adalah tuntutan terhadap pihak lain yang berupa barang atau jasa yang dijual secara kredit. Sedangkan jenis piutang yang kedua yaitu wesel tagih atau notes receivable, di mana wesel tagih adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah dana ketika diminta atau pada waktu yang sudah ditentukan di dalamnya. Surat ini bisa dibayarkan pada pelanggan atau perusahaan atau penanggung wesel itu sendiri. Jenis piutang berikutnya yaitu piutang lain-lain, others account receivable. Piutang lain-lain adalah jenis piutang non-usaha yang belum dibayar oleh pihak ketiga secara khusus untuk hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti gaji karyawan, kelebihan pembayaran pajak, dan lainnya. Biasanya piutang ini juga disebut sebagai other receivable. Masih dengan topik yang sama, yaitu kartu piutang. Berikutnya, berbicara tentang piutang, di mana piutang akan dicatat dalam sebuah buku besar pembantu yang disebut kartu piutang. Jadi, setiap transaksi piutang yang telah terjadi akan dibukukan dalam kartu piutang. Bentuk kartunya seperti gambar di bawah ini atau di samping ini. Berikut bentuk kartu piutang, di mana judulnya kartu piutang, ada nomor rekening, lembar keberapa, nama, alamat, syarat, dan juga batas waktu. Ada tanggal, keterangan, referensi. Di kolom selanjutnya ada mutasi debit kredit dan juga saldo. Setelah bentuk kartu piutang, sekarang kita masuk ke prosedur pencatatan piutang. Data-data piutang yang dimasukkan ke dalam kartu piutang menggunakan prosedur pencatatan piutang. Nah, prosedur ini dilakukan dengan cara memindahkan atau memposting catatan keuangan transaksi yang ada di jurnal umum dan jurnal khusus ke buku besar. Setelah itu dari buku besar baru dimasukkan ke dalam kartu piutang berdasarkan masing-masing jurnal. Berikut contoh kasus atau contoh soal yang akan kita kerjakan. Perusahaan ondel deal motor Buana menjual barang dagangan secara kredit kepada beberapa perusahaan, yaitu PT Nusantara dan perusahaan dagang Jaya Motor pada bulan Agustus 2020. Berikut ini adalah beberapa data transaksi perusahaan ondel deal motor Buana di bulan tersebut. Transaksi penjualan kredit kepada debitur yang terjadi pada bulan Agustus 2020 antara lain adalah pada tanggal 10 Agustus
Dikeluarkan faktur nomor S06 kepada PT Nusantara seharga Rp2.200.000. Selanjutnya tanggal 15 Agustus dikeluarkan faktur nomor S07 kepada perusahaan dagang Jaya Motor seharga Rp5.500.000. Jumlah penjualan kredit bulan Agustus tahun 2020 adalah sebesar Rp7.700.000. Kegiatan selanjutnya yaitu data transaksi penjualan kredit PT Nusantara dan perusahaan dagang Jaya Motor yang terjadi di bulan Agustus tahun 2020 kita tulis di jurnal penjualan. Berikut jurnal penjualan. Di dalam jurnal penjualan langsung nama kreditur yaitu Owner Deal Motor Buana. Mana jurnal penjualan periode tahun 2020 ada tanggal, kita masukkan tanggal 10 dan tanggal 15. Nomor faktur kita masukkan nomor faktur sesuai dengan tanggal yang dikeluarkan, dan keterangan siapa customernya yang pada tanggal 10, transaksi tanggal 10 customernya PT Nusantara, yang tanggal 15 customernya adalah atau pelanggannya adalah perusahaan dagang Jaya Motor. Jadi tidak ada syarat pembayaran yang dikeluarkan, tetapi di jurnal piutang dagang pada debit dan penjualan pada kredit sebesar Rp2.200.000 dan Rp2.500.000. Setelah kita masukkan ke jurnal penjualan, langkah selanjutnya yaitu memindahkan data tersebut ke buku besar. Langkah yang pertama yang dibuat adalah di mana transaksi penjualan kredit kepada debitur dicatat dalam jurnal penjualan JPN pada jurnal khusus di halaman 1. Artinya jurnal penjualan itu adalah termasuk jurnal khusus, maka dari itu pada kolom referensi atau ref ditulis JPN 1. Langkah yang kedua, semua lembar bukti tagihan atau faktur penjualan yang dicatat dalam jurnal penjualan sebesar Rp7.700.000 ya, ditulis di bagian debit akun piutang dagang dengan keterangan tanggal 31 Agustus 2020 akhir bulan. Nah, posting akun piutang dagang pada buku besar akan ditulis seperti pada gambar di bawah ini. Kita perhatikan buku besar, nama akunnya piutang usaha, nomor akunnya nomor 112. Tanggal, keterangan referensi, debit, saldo, saldonya berada di posisi debit. Berikutnya mari kita simak langkah pembuatan kartu piutang. Setelah data-data tersebut dipindahkan ke buku besar, memasukkan data ke kartu piutang masing-masing debitur. Kartu piutang akan ditulis sebagai berikut. Yang pertama, kolom tanggal diisi dengan tanggal masing-masing transaksi. Yang kedua, rincian rekening masing-masing debitur tercatat dalam kartu piutang di sisi debit. Coba kita perhatikan kartu piutangnya. Di situ Owner Deal Motor Buana selaku pemilik perusahaan. Berikut kartu piutangnya. Jadi di sini muncul ada dua customer atau pelanggannya, di mana nama debitur yang pertama adalah PT Nusantara. Nama debitur yang kedua adalah Jaya Motor, perusahaan dagang Jaya Motor. Di sini tertanggalnya sudah jelas. Untuk PT Nusantara ada bukti nomor S06, dan untuk perusahaan dagang Jaya Motor S07. Berikut juga jumlah piutangnya, dan seperti yang dijelaskan tadi di bagian referensi dituliskan JPN, yaitu bersumber dari jurnal penjualan dari jurnal khusus, dan saldonya berada di debit. Yang pertama 2.200.000 dan yang kedua 5.500.000. Selanjutnya kesimpulan dari materi yang kita bahas yaitu di mana piutang merupakan tagihan yang harus dibayar peminjam atau debitur kepada pemberi pinjaman atau kreditur karena adanya transaksi barang atau jasa secara kredit atau non-tunai. Piutang ini banyak jenisnya. Ada piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Kemudian, piutang dicatat dalam sebuah buku pembantu yang disebut kartu piutang. Proses pencatatan data-data piutang dalam kartu piutang harus menggunakan prosedur pencatatan kartu piutang.